Hai semuanya, selamat datang di episode Ngobrol bareng. Di sini saya episode podcast pertama loh. Sebelum itu, perkenalkan, saya Caca selaku host di podcast Ngobrol ini. Di sini saya akan membahas topik yang cukup menarik di podcast pertama kita ini, yaitu membahas tentang kehidupan seputar mahasiswa. Dan di sini saya udah mengundang narasumbernya loh, narasumber dari salah satu mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang Kebidanan Magelang. Langsung saja ke narasumbernya. Halo, dengan siapa ini? Dengan Tifa. Tifa, nama panjangnya? Nama saya Tifanisa Kasniko. Bisa dipanggil Tifa, oke. Jurusan Kebidanan Magelang pastinya. Ya, pastinya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Padahal cuacanya cukup panas hujan. Siangnya panas. Tiba-tiba hujan gitu ya. Ini nanti malamnya. Betul. Rumahnya di mana nih sebelum itu? Kalau rumah alamatnya sih di Hmm, sini rumah. di Magelang. Magelang. Di Mertoyudan aja sih. Dekat aja. Berarti masuk Poltekkes ini apa? Lewat jalur apa? Lewat Jalurnya si Mami. akhir berarti itu ya? Iya. Lewat jalur Simami akhir. Berarti sebelum masuk bentar, SMA mana dulu? Dulu SMA alumni SMA 1 Mertoyudan. SMA 1 Mertoyudan. Sahabat dulu dong, SMA 1 Mertoyudan. Halo. Oke, berarti SMP, SMA Magelang, kuliah Magelang juga. Deket-deket aja berarti. Berarti tadi masuk sini jurusan Simami. Iya, si Mami. Sebelum masuk Poltekkes pernah lewat jalur-jalur apa nggak? Maksudnya udah nyoba daftar di mana aja? Dulu pernah ikut ujian SNBP, tapi ya mungkin kurang beruntung aja. Jadi nggak keterima. Terus akhirnya tahu ada informasi Poltekkes itu lagi buka. Ya itu terakhir itu jalur si Mami. Akhirnya ikut. Kemarin juga udah di Semarang juga ikut tes kesehatan, lulus semua ya. Tahu Poltekkes masih buka jalur itu, jalur terakhir ini dari siapa? Dari orang tua sih. Dari orang tua. Berarti orang tua udah nyaranin buat langsung ke Poltekkes apa gimana setelah sebelumnya nggak lolos yang di SNBP, SNBT gitu? Karena kan alasannya tuh sebenarnya karena keinginan dari saya sama orang tua sendiri yang masuk kesehatan. Maunya berbau kesehatan dulu, terus akhirnya mungkin dicarikan ini Poltekkes di sini juga, di Semarang juga kan banyak kan Poltekkes. Ya itu akhirnya di sini. Kenapa milihnya kebidanan? Kan padahal Poltekkes kan banyak tuh, ada keperawatan juga, ada gizi, ada medis. Kenapa milihnya kebidanan? Sebenarnya kan saat itu dua pilihan. Satu itu kebidanan, yang satunya kebidanan Magelang sendiri ya, karena juga orang tua kan juga punya yang dekat aja. Terus satunya lagi itu di gizi Semarang. Ya, tapi keterimanya ya Alhamdulillahnya di kebidanan yang dekat aja ya. Berarti keinginan orang tua sama keinginan sendiri buat kuliah di sini. Terus sebelum itu masuk sini kan banyak tuh tahapan tes-tesnya. Mulai dari pastinya kan belajar tentang CBT kan pakainya? Iya. CBT. Mempelajari apa aja buat masuk ke Poltekkes ini? Karena di sini kalau desain gitu IPA, ya, jadi harus belajar lagi materi-materi IPA, biologi kayak gitu, kimianya juga.
mungkin kemarin itu juga kan fisikanya juga yang hitung-hitungan, matematika ya pasti kan ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi beda sama yang saat ujian itu kan nggak ada IPA-nya tuh. Berarti IPA juga kan SMA-nya, berarti nggak terlalu jauh itu ya buat mulai dari lagi kan. Oke. Berarti tadi udah, terus sebelum itu kan pasti ada tes PKKMB ya. PKKMB gimana ikut PKKMB pertama kali kayak di ospek gitu, gimana rasanya? Perasaannya sih ya, apalagi di sana tuh kan di Semarang panas. Menghadapi juga gimana benar-benar kayak di militer itu. Iya betul, emang sih. Iya, ngalamin juga soalnya sama. Ya, perasaan itu sebenarnya kayak pengen tuh kayak nangis aja gitu. Duh, kenapa sih seberat ini? Kan mungkin kita kebidanan sebagai perempuan gitu kan kayak susah banget gitu, apalagi tugas-tugas buat PKKMB awalnya ya, videonya, buat ya itunya perkenalan atau apa ya, kelompok juga yang harus dipresentasikan nanti saat hari kemudian harinya gitu. Itu emangnya berat banget. Tapi aman ngelaluinnya. Aman ngelaluinnya. Ya sedikit. Sedikit. Berarti di Semarang tuh 3 hari. Berapa hari tuh? 2 hari. 2 hari ya? Senin Selasa 2 hari di Semarang. Itu kan kalau itu kan ikut rombongan. Kamu sendiri ikut rombongan apa gimana? Kebetulan saat itu kan saya udah daftar buat asramanya, tapi belum dapat ini aja sih nomornya. Dan jadinya bareng sama orang tua juga sih. Akhirnya ikut sama orang tua. Orang tua. Soalnya kan pernah ada beritanya kalau ternyata tuh berangkatnya tuh pakai bis, tuh banget ya. Apalagi jam berapa tuh? Iya, jam 3 udah siap. Iya, kan? Betul. Ya, jam 3 udah siap. Terus apa-apa sebenarnya. Lagi juga lebih. Iya, betul. Dari itu sih karena juga orang tua kurang setuju. Akhirnya berangkat sendiri. Terus PKKMB yang di sini ikut toh? Itu kan ya ikut itu karena juga udah akhirnya dapat kamar. Udah itu cuma di Semarang aja sih saat ikut sama orang tua. Setelahnya terus pindah di asrama ini sampai selesai. Tadi tugas PKKMB menurutmu yang lumayan berat tuh tentang apa? Kan mesti kan apalagi si Mami kan serba mendadak banget itu. Gimana tugas-tugas yang serba mendadak itu kamu ngerjainnya? Si Mami itu kan terakhir. Itu bulan apa sih ya? Itu kalau nggak salah ya pokoknya Juni ya? Apa ya? Juni ya? Juni ya. Dan itu kan mepet banget sama Juninya. Sampai masih di sini aja harus masih ngerjain kayak gitu. Nggak kuat ya? HP-nya udah nggak kuat banget. Mau berbandingnya sama video perkenalan tuh ya itu sih di situ. Di video-videonya itu. Di bagian video-videonya buat perkenalannya juga itu kan banyak juga buat perkenalan. Terus buat ngedit-ngeditnya. Yang berarti sih di situ sih tugasnya juga banyak. Pengalaman yang diambil saat PKKMB itu apa aja? Ya pasti suka duka sih. Apa aja tuh? Suka dukanya? Sukanya dulu deh, sukanya. Sukanya sih ya mungkin bisa kayak di sananya sih, bisa pergi ke sananya sebenarnya. Lihat kampus Poltekkes Semarang itu. Oh besar juga ya ternyata. Terus bisa lihat juga dari mahasiswa yang lainnya. Oh yang dari jurusan ini, dari jurusan ini, itu juga mungkin bisa kita kenal satu sama lain dan masalah sendiri kayak gitu. Mungkin
ada sebagian teman-teman yang mungkin melihat para cutting. Iya, pastinya ya kalau para cutting. Terus ya ada lagi nggak sukanya? iya mungkin sebagian dari itu aja sih gitu. Berarti dapat teman baru di sana? Masih ngobrol-ngobrol dikit-dikit aja sih. Nggak tukeran WhatsApp, IG atau apa? Ya, ada sih. Ada berarti. Aman berarti. Terus dukanya? Dukanya panas pastinya. Terus ya itu tadi sih juga di sana capek iya karena itu udah pagi bener-bener sampai malam ya. Harus di sana apalagi pas itu apa yang kita yang flash mob itu ya? Flash mob. Apa itu? Paper mob. Iya. Kita dari siang kalau nggak salah sampai sorenya tuh bener-bener berdiri. Coba berdiri juga Tidurnya. Itu capek banget. Tapi asik juga ya. Asik juga. Pengalaman selama di sana. Kalau yang di sini PKKMB yang di kampusnya sendiri, pengalaman apa? Di sini sih asik ya. Kemarin juga kan terakhir itu kan ngadain acara seru-seruan gitu biar nggak sepaneng ya? Biar nggak sepaneng. Sepaneng. Pusing. Tapi juga buat minusnya sih ya ada itu sih kalau kelompok yang orangnya mungkin agak susah kerja sama tuh ya. Tapi alhamdulillah sih kebetulan bisa saling tadi PKKMB udah terus masuk ke sini pasti udah mulai kuliah toh. Mulai kuliah tugasnya gimana? Tugas ini baru seminggu ya. Seminggu masuk kuliah gimana? Alhamdulillah tugasnya juga lumayan banyak. Pelajari apa aja waktu pertama? Itu sebenarnya minggu pertama itu cuma diterangin sama kontrak kalau kita kan iya kan ada kontrak belajar nanti kita tuh mau belajar ini terus nanti apalagi kita di kurikulum merdeka kan ada yang pastinya banyak kalau kerja kelompok terus nanti buat tugas video praktik kayak gitu. Berarti setelah seminggu pertama tugasnya udah mulai banyak apa masih cuman dosennya nerangin gitu? Sih kayaknya masih nerangin belum terlalu ada yang udah jelasin materinya jadi kayak baru sebentar tuh jelasin apa ya tadi kontraknya terus habis itu langsung ke materi tapi baru awal. Semakin kesini kan berarti tugasnya semakin banyak. Berarti praktiknya juga udah mulai toh? Udah mulai praktik kayak di lab-lab gitu. Iya. Tugas praktik itu makin kesini gimana? Kalau dari saya sendiri sih emang ya itu sih susah gampangnya aja sih buat kayak masang yang pas. Terus biar nanti kalau kita praktekin ke masyarakat sendiri tuh biar kayak masyarakatnya tuh kayak nggak merasa nyaman gitu aja sih. Itu iya prakteknya tapi diajarin juga dari dosennya sih. Oh caranya gini. Ya pokoknya juga dirasakan dengan hati aja sih. Berarti tugas sudah mulai banyak. Juga praktik juga udah mulai banyak juga. Capek pastinya ya, tapi harus jalanin kan sebagai mahasiswa betul. Tugas yang banyak itu tentang apa aja biasanya kalau kebidanan tuh? Materi-materi apa atau tentang apa coba? Oh, dari sini sih membuat video itu aja sih. Yang paling banyak ya hampir dari kita kan 9 makul. Makul. Iya, makul kayak SMA aja makul tuh. Ini kayak SMA ya. Betul padahal cuma SMA berapa tahun? Setahun. Berapa? 1,5 kan? Corona loh.
Jadi seru banget. Ya itu sih. Tugas itu video-video itu. Iya, tugas video itu. Jadi 98 itu kan hampir semuanya itu kan ada tugas buat video, entah itu individu ataupun mungkin kelompok. Mungkin lagi-lagi yang agak kita mungkin susah itu kan sekarang ada wawancara. Udah deh, masuk awal udah ada wawancaranya. Ada itu. Agak shock ya. Baru selesai pertama. Terus udah ada wawancara dan untungnya aja sih mungkin ya kita kan juga prodi bidan. Jadi buat wawancara ke bidan. Kalau yang punya kenalan atau mungkin dari orang tuanya sendiri bidan mungkin gampang ya. Tapi kalau mungkin yang kenalannya emang susah dan mungkin atau dapet bidan tapi yang saat itu dari keluarga sendiri itu bukan di bagian itu. Misalnya kayak kita tuh bidan desa, tapi kita dapetnya bidan rumah sakit. Si yang kenalan itu bidan desa, jangan rumah sakit lah seperti itu kan agak susah kalau nggak kenal dari keluarga gitu. Jadi kamu sendiri ngerasainnya gitu, dapetnya kenalan desa, dapetnya rumah sakit atau gitu? Ya sih pentingnya kan kalau di tempatnya saya sendiri kan puskesmas kan lumayan kan itu dekat-dekat sama rumah. Tapi kebetulan dapetnya rumah sakit, jadi agak susah Nyarinya ya pasti ya. Apalagi kan sini kenalannya juga pasti kan belum banyak ya, baru awal-awal. Kalau udah mulai praktik keluar kan pasti udah mulai banyak kenalan bidan-bidan gitu ya. Berarti kalau praktik di kampus ini udah sering juga praktiknya sendiri? Praktik yang di lab sih biasanya. Di lab. Ya masih di SNM kayak asal TTV itu gimana, MGT itu gimana, terus infus, kan pakai jarum kan, jadi susah. Mungkin jadi juga buat TTV itu kan, mungkin ya sebagian kita itu kan masih belum bisa kayak dengan tetapnya itu ya, tadinya itu di bagian mana itu kan masih emang susah kan. Ya itu sih kateter mungkin kalau juga diterapin sama masyarakat kayaknya kayak belum bisa bayangin gimana ya. Kadang-kadang mikir ibu lahiran tuh gimana. Iya betul, padahal masih awal ya, tapi pikirannya udah bisa gak ya ntar gitu. Berarti masuk sini udah berapa kali praktek kira-kira? Udah sering atau baru beberapa aja? Karena seminggu itu kan ada satu mapel yang pasti ada prakteknya kan. Dan ya itu sih udah sering ya, lumayan sering kan ya, lumayan sering. Dulu sempat mikir kalau kita tuh sebagai bidan tuh cuma ngurusin ibu hamil. Salah itu juga salah besar. Iya betul. Terus tugas tadi udah lumayan pusing latihan sejalan tuh. Sebagai mahasiswa kan juga ngalamin kan? Sama aja. Gitulah pusing juga, tapi ya jalannya sebagai mahasiswa biar ntar lulus juga dengan nilai yang bagus, biar ntar nilainya juga tiga lebih. Amin. Terus kemarin berarti udah mulai UTS? Kemarin udah UTS toh? Udah kan? Udah UTS. Gimana UTS pertama di kampus pertama? Nggak nyaman banget soalnya sedikit itu. Apanya? Soalnya. Kalau nilainya? 35 soal tuh kayak apa? Iya soalnya kalau SMA kan SMP SMA itu kan mesti 50 ya kan 50 itu masih ada isainya 5 isai. Nah itu kalau di sini tuh kayak nggak nyangka sih kayak cuma 35 soal. Ini kalau salahnya banyak nilainya gimana ya? 35 soal tuh berapa menit tuh? 35 menit ya? Berarti sesuai soalnya ya? Iya 1 menit. Ya nilainya lalala gak bongkar, tapi gak bongkar baru awal kan. Berarti ada remedi tetap ya kan, kalau yang itu tetap ada remedi. Kaget gak
dengan UTS berarti secepat kapan tuh UTS-nya kemarin? Bulan apa? Oktober. Agustus, September. Kita baru masuk Juli loh. Juli, September ya, berarti 3 bulan. Iya, setelah 3 bulan masuk langsung UTS. Gimana? Itu awalnya kayak ini Juli udah masuk. Terus Agustus, terus ini September besok UTS. Kok cepet banget sih rasanya? Kayak gitu sih. Agak shock. Tapi tetap jalanin aja ya. Tetap jalani. Berarti tetap ada remedi. Tapi setelah remedi bagus juga toh nilainya. Ada yang alhamdulillah ada yang bagus. Apa yang kurang? Adalah apa itu? Tidak boleh disebutin. Berarti UTS kemarin udah, berarti bentar lagi UAS. Iya. Kapan? UASnya? November. Ini tengah November. Gimana? Kenapa ketawa? Takut lagi. Iya sih. Emang takut lagi. Karena kita di UAS ada 2. Oh iya ya. Karena kan mungkin belum. Kalau yang teori kan udah dari lama UTS. Kalau yang dari praktiknya sendiri kan kita kan udah awal ya. Juga iya dari awal juga. Nah jadi, biasanya itu gimana? Kita juga belum tahu. Berarti UAS pertengahan ini ngadepin UAS yang sekarang supaya nilainya enggak kayak yang tes kemarin. Iya pastinya lebih rajin belajar. Itu aja sih biasanya. Itu kan banyak dari kalau yang praktiknya. Kalau praktiknya sih kemarin kan dosen kan juga ada yang ngajarin kita bisa mandiri buat nanti kayak besok ada tiba-tiba pasang DTV, MDT atau mungkin kateter kayak gitu. Ya biar besok saat UAS itu nggak salah aja sih, biar benar gimana langkah-langkahnya. Ya gitu. Mungkin kalau kurang bisa lihat dari YouTube kan ada banyak ya referensinya udah banyak banget kan. Berarti udah sering kayak UAS praktik-praktik mandiri gitu. Udah sering. Iya, kemarin kebetulan dibuat kelompok. Kita praktek sendiri. Udah sering juga ya. Berarti sebelum itu ada UAS minggu tenang. Pulang nggak? Pastinya pulang. Seminggu lumayan kan ya kalau buat orang itu. Kalau di sini cuacanya benar-benar panas. WiFi-nya jauh. Jauh ya, nggak ada WiFi di sini. Betul. Terus masuk ke sini kan pasti ada tuh kayak KKM, UKM kayak gitu. Ikut ngambil apa di sini KKM? KKM itu kan karena bersifat wajib ya, pas itu dibilangin itu karena minat dari Indonesia udah tari sih ya. Jadi nilainya tari dan itu pilihan cuma satu-satunya itu. Sebenarnya deg-degan karena kan dari minat lain kayak mau masuk mungkin di teater atau kan kayak kurang gitu kan. Waktu dramatis sendiri. Nah, apalagi baru masuk yang lainnya tuh kayak kayaknya tuh gak bisa. Terus akhirnya nilai emang yang udah dari minat dari kecil tari, ya semoga aja sih keterima ya. Gimana sih keterima? Tes gitu nggak waktu kamu masuk ke KKM tadi? Saat itu kan harusnya kan wawancara, terus habis itu kan dites. Bisa dari apa kan nggak mungkin sedikit aja gitu tampil bakatnya. Tapi karena dari kakak imannya ya, imannya itu kan udah langsung harus kumpul. Terus jadinya cuma ikut wawancara, kalau minatnya emang udah dari kecil gitu, ya udah namanya dipanggil kayak beneran itu kayak gak nyangka langsung keterima ya. Berarti cuma ikut satu KKM ya? Iya. Berarti kan tadi minat dari kecil. Waktu SD, SMP, SMA pernah ikut juga atau cuman hobi aja? Maksudnya pernah ikut kalau SMA kan SMP, SMA kan ada ekstra tuh.
Itu ikut ekstra juga atau cuma hobi nari aja? Ikut sih karena ada ekstranya, jadinya ikut. Dulu juga pernah ada lomba-lomba gitu per sekolah, tingkatan sekolah. Tapi ya nggak belum beruntung. Berarti udah itu. Kalau event kayak event luar gitu belum. Kalau di sini pernah ikut event kemana gitu? Apa udah ada event atau belum dari KKN tadinya itu sendiri? Kalau dari program sini masih awal masuk sih belum masih mungkin dari kan tingkatan 1-2 ya yang ikut tari. Mungkin lagi cari-cari juga kan kita kan juga banyak juga kan tugas-tugas yang harus disesuaikan sama antara mungkin kalau ada event ini tanggalnya berapa kita tuh sibuk apa enggak. Nah kebetulan sih masih dari program kampus ini aja sih. Apa aja itu? Maksudnya program kampus yang tari maksudnya ikut ke program itu ada nggak? Apa belum ada gitu? Belum ya? Tapi dengar-dengar katanya teater mau ada juga. Oh iya. Itu berarti tari ikut masuk apa enggak? Maksudnya ikut andil ke teater itu apa enggak? Ikut andil berarti mau ada event ya dekat-dekat ini. Berarti terus pengennya event keluar ya, maksudnya di KKN tari itu nyari terus ikut event keluar gitu ya. Ya nanti sertifikatnya biar juga mungkin tarinya Poltekkes Magelang itu bagus-bagus juga. Benar ini mungkin jadi bagus gitu. Betul. Terus apa? Tadi kan kamu berarti bilang antara tugas sama KKN harus bisa itu. Cara bagi waktu antara kamu ikut KKN ini sama tugas-tugasmu itu gimana? Kalau dari di sini kan jadwal KKN itu kan masih selalu hari Jumat dan itu cuma 2 minggu sekali pagi. Jadi saat itu benar-benar nggak boleh ada matkul yang masuk. Tapi kalau buat ini kan kita kan juga ada dekat-dekat mau buat teater. Nah jadi emang jadinya itu sih karena kita sampai sore kuliahnya. Jadi setelah kuliah sore gitu ya bisa sampai malam sih kalau bagi maksudnya sama tugas-tugasnya sama tugas-tugasnya ya benar bisa bagi waktu masih harus kayak kalau misalnya tugasnya tempatnya juga nggak terlalu dekat terlalu jauh mungkin sebisa mungkin saat dikasih tugas itu saat hari itu bisa dikerjain. Nanti misalnya tiba-tiba dari KKN-nya sendiri mungkin ada apa gitu dadakan, jadi nggak terlalu apa ya kalau bahasa Indonesia itu kayak ngelakukan gitu. Berarti harus bisa ngimbangin lah ya antara tugas sama apa mungkin ada acara di luar juga kan selain KKN. Oh iya, tadi lupa. Berarti tadi kan bahas masuk ke sini asrama ya. Asrama di sini menurutmu gimana? Maksudnya paket nggak kok ternyata di sini tuh harus asrama? Iya, karena pertama awal itu pikirnya kebidanan itu nggak harus wajib ya. Ya tapi ternyata di sini harus kebidanan itu harus wajib. Dan cuma enggak kebayangannya itu asramanya tuh pikirnya saya tuh bakal pisah sama kampusnya. Iya, soalnya banyak kan gitu loh. Tapi ternyata sekampus dan ya satu lingkungan. Betul. Dan bayangannya tuh asramanya tuh tingkat. Jadi kayak misalnya ada 3 lantai gitu. Kayak 3 bung gitu ya. Cuma per ini per blok-blok gitu ya. Gimana suasana asrama? Buat suasana asrama ini sih karena alhamdulillahnya kan dapat kamarnya yang dalam kan kamar mandi
sama itu kan kamar mandinya di luar. Jadi kan kalau mungkin kayak kemarin sempat ditegur aja sih kayak kalau pakai itu yang jangan yang kebuka ya yang pendek mungkin yang panjang mungkin nanti ditutupi kan karena bagian yang AB itu kan juga nggak ada ke lapangan voli mungkin misalkan kadang-kadang kita nggak tahu ada atau mungkin ada yang lagi acara di sana kayak itu kumpul kan agak kurang enak ya dilihatnya kalau misalnya nggak sendiri terus nanti berarti lumayan cukup tak asrama? Dibilangnya lumayan cukup ya. Asrama berarti sampai berapa tahun tuh? Kalau dari ini 1 tahun. 1 tahun aja. Berarti kita keluar baru ntar adik tingkatnya yang masuk ya. Buat kalau asrama kan berarti harus apa-apa sendiri. Gimana mandinya sendiri ya. Gimana buat cari makan, terus apa nyuci kan biasanya kalau di rumah kan kadang udah siap loh kalau makan pastinya. Kalau nyuci juga kan pasti mesti cuci juga atau kalau rumah. Kalau di asrama kan harus apa sendiri itu gimana? Kalau kamu sendiri? Iya, sebenarnya sih pernah pengalaman aja sih kayak tinggal gitu di kos-kosan 2 hari karena itu kan membuat ujian SNBP itu. Pernah berarti? Pernah Sendiri? Apa sendiri? 2 minggu. Gimana itu? Di Jogja kebetulan. Buat apa? SNP? P? Iya, SNPP? ujiannya itu sebelum masuk kuliah ke sini. Di mana ya? Itu sih hampir masuk sama kotanya sih. Di Jogja. Gangnya itu apa ya namanya? Iya, pokoknya masuk sama kotanya Jogja. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget. Yaitu tapi tetap emang agak beda sih rasanya. Karena harus nyuci sendiri kan paling kalau ngucap itu kan capek banget. Berarti bajunya betul-betul. Iya betul seragam masih sama ya. Terus buat berasnya kalau soal apa ya nyuci piring atau apa itu kan udah biasa ya. Kayak nyapunya, ngepelnya mungkin walaupun mungkin ngepel itu kan kita di rumah kan jarang-jarang ya tapi ya mungkin dengan minggu ya agak gede-gede banget masih bisa. Jadi nggak terlalu nguras tenaga kayak bersihin rumah yang gede yang banyak ruangannya. Itu sih biasanya buat nyucinya aja sih karena kan biasanya mungkin kalau soal apa ya ini kalau cuci pakai tangan sendiri kan mungkin ada sebagian tapi nanti ngeringnya kan menghabisin cuci gitu kan. Sama lihat kondisi cuaca sih karena kan nggak tentu banget panas dalam hujan jadi kita harus buru-buru kan itu kalau hujan ya betul juga buat itu apalagi sebelumnya itu awal-awal kan masih apa ya ngangkatin air dari belakang sama depan itu kan gara-gara mati. Udah semua mati? Pernah juga sampai mandi di asrama terus akhirnya bilang ke bu asramanya akhirnya lancar. Kalau buat cari makan sendiri gimana? Susah nggak? Cari makan sendiri tuh ya susah. Apalagi mungkin karena dari saya sendiri kan setiap pagi kan harus sarapan kan. Jadi kalau nggak sarapan tuh nggak ada ya. Iya, rasanya tuh kosong banget. Ya itu sih yang susah karena kalau harus pagi-pagi kan juga kalau dilihat itu antara bawah atau atas itu kan bukanya kan agak siangan gitu kayak jam 7 harus buka. Padahal kalau membuat jalan kalau misalnya nggak ada motor ya buat jalan sampai ke sana kan udah nguras berapa menit apalagi buat nanti baliknya buat nanti makannya kayak gitu sih emang susah sih apalagi buat ngeluarin uangnya ya. Kebetulan saya di Samunya nggak banyak banget. Saya deket aja. Susah gampang. Iya, hemat-hemat aja sih. Ya, mungkin sebisa mungkin cari makan yang udah kita kenyang aja sih, nggak harus yang mahal-mahal ya. Mungkin nyari gitu sih. Yang
Berarti udah nemu tempat makan enak di sini? Udah nemu apa belum? Kayak tempat makanan enak gitu lah. Udah ada apa belum? Kalau makanan sih? Kan di sini cuma ayam ya, kebanyakan kan? Iya, ayam. Ayam lele, ikan pun jarang ya? Kebanyakan Iya, ikan pun lele. ya, ikan pun lele ya. Kebanyakan ayam. Kalau untuk yang lain kayaknya emang Nggak jauh juga ya. Kan sini ada kadang mungkin kan bisa warnanya mau buat cari, makanya kan juga susah. Mana ada yang buka, tapi ada yang tutup gitu. Berarti tadi susah-susah gampang buat cari makan. Terus buat temennya sendiri, pas kan udah ada temen dong selama berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir setengah tahun udah ada temen. Gimana temen di antara di kamar terus dan di kelas? Kan udah itu dong, udah lumayan akrab ya harusnya. Gimana? Ya kalau di kamar pastinya sih ya, karena kan emang kamar bareng-bareng berisik, heningnya tuh bareng-bareng. Jadi ya walaupun mungkin dari saya sendiri kan ada sedikit teman mungkin kayak nggak dekat-dekat banget gitu, tapi ya nggak apa sih, mungkin sebenarnya mungkin ya itu memang harus akur aja sih. Jadi kan kalau misalnya ada satu kamar perselisihan kan, nah jadinya ya itu sih kalau buat teman kamar. Ya asik-asik juga kok orangnya, seru-seru Beneran, kenapa harus ketawa? Berarti pernah kayak bukan cek ya, kayak selisih pendapat gitu atau gimana sama teman yang kamar? Pernah sih. Buat tentang apa? Hanya aja sih sama kamarnya. Karena kan kita juga udah dibagi jadwal per minggunya. Ya mungkin itu juga tergantung dari dirinya sendiri sih. Kayak aku merasa maksudnya saya merasa bertanggung jawab nggak gitu sama kamar ini. Kalau dia punya rasa tanggung jawab kan langsung inisiatif buat ngelakuin gitu. Mungkin ya diingetin, tapi bisa dilakuin langsung. Kalau mungkin ada yang diingetin tapi ya nggak usah, atau mungkin malah lupa nanti. Gitu sih sama gua. Enggak masalah sih ya kalau misalnya ada temen kamar lain mau nginep di kamar itu sendiri semalam gitu. Asal mungkin ya itu aja, nanti kayak mereka yang harus tanggung jawab sih. Apalagi kan kita kan cuma berlima, jadi kasur itu kan ada berenam ya, kasurnya ada 6. Ya jadi kan ada satu kasur yang nggak dipakai. Mungkin sebisa mungkin kan mereka inisiatif kalau misalnya saat kita Jumat minggunya, per minggunya itu pulang, mungkin ya harus dinaikin, baru mereka yang nurunin sendiri. Kamu solusinya biar nggak kayak gitu tuh gimana? Biar tetap akur gitu loh. Kalau di kamar apa sih? Hampir berarti ntar 1 tahunan ketemu terus dia lagi. Gimana rasanya? Rasanya gitu loh. Gimana rasanya? Ya kebetulan kan sebenarnya ya guys, kita sama. Jadi ya kalau dia cuma pura-pura, tapi ya kalau dia ngomongin ini aku mah iya aja. Gimana berarti kalau ya gitulah ya, kalau kamu gitu aja ya. Terlalu panjang juga dijelasin. Iya benar. Saya agak banyak pro kontra. Tapi alhamdulillah kita Alhamdulillah setelah ada kejadian yang itu ya, yang kita di WhatsApp, akhirnya cerita panjang lebar, akhirnya aman lagi, terus akhirnya sadar juga, punya dibenerin juga ya. Kalau buat temen asrama itu, kamu sering main ke tempat ini gitu nggak? Iya, kadang-kadang bersilaturahmi. Iya betul. Nah sama sebelah, tetangga sebelah. Betul.
sering kayak biasanya kalau tengah sekolah kan kayak tuker makan, tuker ini. Kalau jaga sendiri kan makanan Cemilan dong, cemilan maksudnya kayak bagi-bagi lah. Kalau sama tangga seperti itu biasanya kan kalau tangga pada umumnya kan gitu. Biasanya kalau bagus Belum ya, maksudnya tapi kasih cuma datang kayak di kumpul. depannya itu Kamar. kan terasnya itu. Ya itu kumpul situ kan main bareng mau Hmm. apapun bisa sampai teriak. Ya. Pernah kemarin nggak tuh kalau teriak-teriak gitu? Oh yang paling pojok pasti. Benar. Iya. Bener. Kalau nanti teman kamar udah, tadi teman kamar berarti kita udah sering main kan ya? Sering main sama seringnya juga ada Karen ya, Kak Helen, Zara sama si Sherry. Teman kita guys. Teman kamar. Halo, jangan lupa nonton. Terus berarti udah sering main. Terus kalau teman kelas gimana? Kalau menurut kelas sih unik-unik sih orangnya sih ya. Ya ada yang lembut, ya ada yang maaf ya bahasanya tuh cerewet banget gitu. Ada juga yang orang agak maksudnya walaupun nggak secara langsung sih, tapi gimana ya dia itu tuh mungkin di media sosial juga sih. Ya tapi media sosial aku tuh media sosial iya. Kayak mungkin agak kurang menghargai aja sih menurutku. Kayak menghargai privasinya orang. Mungkin bagi dia tuh kayak pengen dilihatin gitu. Oh teman-teman aku tuh kayak gini. Tapi dari orang yang dilihatin itu kayak kurang suka. Kenapa aku kok dibuat kayak gini? Padahal itu tuh kayak mungkin hal yang memalukan bagi dianya. Kenapa harus disebar kayak gitu? Itu sih sama. Ya mungkin ada orang yang terlalu gampang diambil hati. Nanti juga. Iya kayak gitu sih. Padahal aslinya ya itulah ya. Berarti tapi sejauh ini akur. Baik-baik aja sih. Belum ada cekcok apa kalau di kelas nih ya. Sama buat gabunginnya ya. Berarti kamu ngadepin temannya kayak gitu gimana? Buat ngadepin temannya tadi kurang jaga privasi itu, kamu ngadepinnya gimana? Mungkin ya sebenarnya juga tergantung orangnya sih. Kalau bisa dibilangin baik-baik, mungkin dia kayak jadi aku merasa kayak gini ya, jadi kalau sendiri mungkin jangan kayak gitu. Tapi kalau dia dibilangin atau malah kayak kenapa kan saya sendiri kayak ngapain kamu ngurusin ya kalau dari saya sendiri sih ya udah gitu aja sih. Takutnya nanti dia malah ngambil hati kan Ntar malah kayak gini ya. Terus kita aja sih Gak mau bahas apa lagi? Cukup nanya kelas. Gak ada. Udah aja. Berarti cukup oke lah ya buat temen antara asrama kelas. Nggak ada yang cukup mengagetkan. Cuman itu tadi udah. Gak berani lagi. Kalau tentang dosen gimana? Maksudnya kan beda tuh antara dosen sama guru. Gimana kamu kayak apa ya rasainya? Iya beda sih. Walaupun mungkin sama-sama kayak ngasih informasi pelajaran gitu ya, kayak nerangin ini nanti materinya ini tuh jadi isinya tuh gini-gini. Tapi memang beda sih kalau guru kan mendidik ya. Kalau dosen itu kan kayak ngajarin kita harus mandiri. Jadi kayak mungkin sebelum mata kuliahnya tuh kita harus sudah baca. Jadi saat dibahas tuh ya udah kayak apa ya bahasanya cepet gitu. Jadi kayak ya udah sekian, nanti misalnya ada praktek ya udah kalian nanti praktek dapat aja. Berarti tetap ada bedanya lah ya kalau ada dosen lain. Tapi dosen kayak harus sat gitu nggak? Harus ada yang kayak gitu. Tetap ada lah ya. Berarti tadi dosen udah. Oh iya,
Sebelum kita ngakhirin podcast ini, kesan kamu menjadi mahasiswa di kebidanan ini tuh apa? Kesannya saya senang sekali. Nah, betul. Masuk ke sini kan karena emang pengen tahu aja sih sama kesehatan, yang mungkin kesehatan kayak gitu. Iya, buat teman-teman sendiri sih emang benar-benar unik-unik banget. Kayak emang ditemuin per sekolah sampai kuliah gitu emang ada yang kayak gitu ya, betul. Dan jadi udah kayak tahu aja. Juga mungkin kadang kalau dari saya sendiri sih, mungkin dari kesasetannya dosen itu emang agak sedikit shock. Kita harus ditempatnya ini ya, besok misalnya jam ini dan kita baru dikasih ini pakai itu. Itu bagus sih kalau kita harus ngeresum. Ya, buat dari KKM yang juga di sini sih asik ya, walaupun mungkin tegang-tegang gitu. Asik gitu. Ya gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Tifa. Semoga nanti lulus 3 tahun lagi, terus bisa lanjut ke sarjana kapan sampai ke profesi, bisa buka praktek mandiri juga. Terima kasih. Ya, amin. Dan untuk semuanya, itulah tadi perjalanan singkat dari mahasiswi kita, yaitu Tifa. Kita akhiri aja episode kali ini. Semoga bisa menambah pengalaman dari Anda semua yang menonton. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.